Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Pak Anam, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, SMP Negeri 1 Loceret, Nganjuk. Kali ini saya akan menyampaikan materi untuk kelas 9 bab pertama, yaitu meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan-kebiasaan buruk. Selamat mengikuti. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah agar peserta didik mampu 1. Mendeskripsikan pengertian iman kepada hari akhir dengan benar. 2. Menunjukkan dalil iman kepada hari akhir dengan benar. 3. Menyebutkan macam-macam kiamat dengan benar. 4. Menjelaskan contoh kejadian kiamat sugro dengan benar. Yang kelima, menjelaskan proses kejadian kiamat kubro dengan benar. Yang keenam, menjelaskan kehidupan yang dialami manusia pada hari kiamat dengan benar. Yang ketujuh, berperilaku beriman kepada hari kiamat dengan benar. Yang kedelapan, berperilaku mawas diri sebagai implementasi dari pemahaman iman kepada hari akhir dengan benar. Untuk berikutnya, coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini menunjukkan tentang pertumbuhan manusia, bahwa manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan mulai dari sejak lahir, menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi dewasa, dan akhirnya menjadi tua, kemudian meninggal dunia. Ini menggambarkan bahwa alam semesta ini semuanya juga akan mengalami perkembangan dan perubahan yang lama-lama menuju kepada kehancuran atau kerusakan. Kematian, kehancuran, kerusakan yang dialami oleh semua makhluk yang ada di alam ini, baik oleh manusia, hewan, maupun benda-benda yang lainnya, itulah yang disebut dengan kiamat atau hari akhir. Sehingga para ulama berpendapat kiamat itu bisa dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah kiamat sugro atau kiamat kecil. Yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat besar. Di antara contoh kiamat sugro adalah kematian, kemudian gunung meletus, tsunami, gempa bumi, angin topan, tanah longsor, dan lain sebagainya. Sedangkan kiamat kubro adalah terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta, dunia porak-poranda, rusak dan hancur. Kehidupan manusia akan berganti dengan alam yang baru, yakni alam akhirat. Sehingga bisa dimengerti bahwa kiamat sugro itu kiamat yang sifatnya individual, lokal, dan terjadi pada waktu-waktu tertentu. Sedangkan kiamat kubro itu adalah kiamat yang dialami oleh seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini dalam waktu yang bersamaan.
Berikut ini adalah contoh-contoh kejadian kiamat sugro, yaitu kematian, gunung meletus, tanah longsor, angin toban, dan tsunami. Berikutnya, kejadian pada saat kiamat kubro. Yang pertama, malaikat Israfil meniup sangkakala untuk yang pertama kali. Semua makhluk akan mati kecuali yang dikehendaki hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langit akan terpecah belah, matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, lautan meluap dan menjadi panas, gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan, dan manusia seperti anai-anai yang berterbangan. Hal ini telah dijelaskan di dalam kitab suci Al-Quran. Kejadian-kejadian pada hari kiamat. Yang pertama, alam barzah atau yaumul barzah. Alam barzah disebut juga dengan alam kubur, yaitu alam yang memisahkan antara alam dunia dan alam akhirat. Setelah manusia meninggal dunia, maka manusia akan memasuki alam barzah atau alam kubur sampai nanti datangnya hari kiamat. Di alam kubur, manusia sudah bisa merasakan nikmatnya surga dan juga sudah bisa merasakan sakitnya siksaan neraka, karena al-qabru raudhatun min riyadil jannah wa kufratun min kufarin niron. Yang kedua, yaumul ba'ats atau hari kebangkitan. Setelah manusia berada di alam kubur, kemudian datang hari kiamat, maka seluruh manusia yang telah mati akan dibangkitkan kembali dari alam kubur yang disebut dengan yaumul ba'ats. Yang ketiga adalah yaumul hasyr atau yaumul mahsyar, yaitu hari di mana manusia dikumpulkan di tempat yang sangat luas yang disebut dengan padang mahsyar. Setelah manusia dibangkitkan dari alam kubur, maka manusia semuanya akan dikumpulkan di suatu tempat yang sangat luas, yaitu disebut dengan padang mahsyar, atau hal ini disebut juga dengan yaumul mahsyar. Yang keempat, yaumul mizan dan yaumul hisab. Yaumul mizan adalah hari pertimbangan amal. Di padang mahsyar nanti, semua amal manusia akan ditimbang. Lebih berat mana antara amal baik dan amal buruknya. Di samping amal manusia ditimbang, amal manusia juga dihisab, yaitu dihitung lebih banyak mana antara amal baik dan amal buruknya. Sedangkan yang kelima adalah yaumul jaza atau hari pembalasan. Setelah diketahui lebih banyak mana antara amal baik dan amal buruknya, lebih berat mana antara amal baik dan amal buruknya, maka manusia akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi mereka yang beriman dan banyak amal kebaikannya, maka dia akan ditempatkan di tempat yang sangat nikmat, yang sangat indah, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula bagi mereka yang tidak beriman dan banyak berbuat dosa, maka dia akan ditempatkan di tempat yang penuh dengan siksaan, yaitu di neraka. Na'udzubillahi min dzalik.
Berikutnya, hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama, dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan seseorang. Yang kedua, akan senantiasa berbuat baik dan menghindari perbuatan dosa yang sia-sia. Yang ketiga, akan mendorong seseorang untuk bersemangat dalam berkarya. Yang keempat, mendidik manusia untuk belajar dan memprediksikan serta mempersiapkan masa depannya. Yang kelima, memperjelas tujuan hidup manusia di dunia, yaitu untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian yang berbahagia, demikian tadi seluruh materi tentang meyakini hari akhir dan mengakhiri perbuatan buruk. Akhirnya saya berpesan kepada anak-anak, berbuat baiklah, niscaya kebaikan akan kembali kepada kita. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penyampaian materi tentang meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk. Mudah-mudahan membawa manfaat dan tetap semangat, jaga kesehatan, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.